Meski masih banyak tekanan politik, suara-suara yang menyerukan toleransi dan keterbukaan semakin kuat. Namun, tidak semua pihak senang dengan perubahan ini. Beberapa kalangan ultranasionalis mulai menyebarkan teori konspirasi bahwa penemuan makam ini adalah rekayasa pihak asing. Mereka menuduh negara-negara Islam mencoba menyusupkan pengaruh melalui jalur sejarah. Tapi tuduhan itu tidak didukung bukti kuat, dan masyarakat justru makin penasaran untuk mencari kebenaran sendiri. Pemerintah Cina akhirnya membentuk tim khusus yang bertugas menjaga situs makam, sekaligus mengawasi arus wisatawan dan peneliti. Mereka juga membangun museum kecil tak jauh dari lokasi untuk menampung temuan arkeologi dan menyajikan informasi secara netral. Namun satu hal yang mereka tak bisa kendalikan adalah perubahan cara pandang masyarakat. Apa yang awalnya dianggap sebagai reruntuhan biasa, ternyata menjadi awal dari babak baru dalam sejarah umat manusia. Bukan hanya tentang arkeologi, tapi tentang jati diri, keyakinan, dan hubungan spiritual antara masa lalu dan masa kini. Dan kini, pertanyaan besar mulai muncul. Apakah hanya Nabi Zulkifl yang pernah menjejakkan kaki di timur jauh? Ataukah ada nabi-nabi lain yang juga meninggalkan jejak mereka di tempat yang tak pernah kita duga sebelumnya? Setelah makam yang diduga milik Nabi Zulkifl ditemukan, tim peneliti gabungan dari berbagai negara mulai memfokuskan riset ke satu pertanyaan besar. Bagaimana bisa seorang Nabi Bani Israel mencapai wilayah yang begitu jauh di Asia Timur? Tidak ada catatan sejarah resmi dari peradaban Cina kuno yang menyebut secara langsung tentang kedatangan bangsa asing yang membawa ajaran monoteisme. Namun, beberapa artefak kuno dan catatan lokal yang sebelumnya diabaikan kini mulai diperiksa kembali. Salah satu ahli sejarah dari Turki, Dr. Ayhan Selçuk, mengangkat temuan menarik dari dinasti kuno bernama Zhao. Dalam salah satu naskah kuno yang disimpan di perpustakaan rahasia di Chengdu, tercatat cerita tentang orang bijak dari arah barat yang tinggal di balik tembok dan mengajarkan kesabaran kepada rakyat miskin. Tulisan itu tidak menyebut nama, tapi karakteristik dan waktunya sangat cocok dengan periode yang diperkirakan sebagai masa hidup Nabi Zulkifl. Dr. Ayhan bahkan menunjukkan bahwa dalam cerita tersebut, sang bijak tinggal di lembah tenang bersama sekelompok kecil pengikut dan dikenal suka beribadah di malam hari dan menghindari kekerasan. Sementara itu, tim peneliti dari Indonesia, dipimpin oleh Profesor Lutfi Adnan, menemukan kemiripan pola migrasi dengan kisah penyebaran ajaran Islam yang dilakukan para wali. Ia berpendapat, jika para wali bisa menembus wilayah Nusantara dengan budaya dan bahasa yang berbeda, maka bukan hal mustahil bila seorang nabi yang gigih dan diberi tugas oleh Tuhan, mampu menembus wilayah Tiongkok dalam pelariannya dari penindasan.